Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terpujilah Tuhan di pagi hari ini, hari Sabtu tanggal 14 Juni 2025. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, di gemar kita di GSJA Penda Surabaya dan GSJA Anugerah Cabang Kemendung. Puji Tuhan, di pagi ini kita akan belajar akan kebenaran firman Tuhan, dan ada satu hal yang sangat-sangat memberkati kita saat ini, di mana pengharapan iman Kristen kita tidak akan pernah sia-sia, karena di sana ada janji-janji Tuhan yang begitu besar, janji-janji Tuhan yang begitu luar biasa di dalam kehidupan kita. Karena kita punya Bapa yang baik, kita punya Allah yang setia, Allah yang dahsyat, Allah yang luar biasa. Mari kita akan baca di dalam gemar kita, yaitu di dalam Ibrani pasal yang ke-10. Ya, Ibrani pasal yang ke-10, kalau di perikopnya ataupun ayat pembacaan kita di ayat yang pertama sampai ayat yang 23. Tetapi saya mau baca ada satu berkat Tuhan yang begitu luar biasa di ayat yang ke-22 sampai ayat yang ke-23. Mari saya baca Bapak Ibu Saudara, begini bunyi firman Tuhan. Karena itu, marilah kita menghadap Allah dengan hati yang tulus ikhlas dan keyakinan iman yang teguh. Oleh karena hati kita telah dibersihkan dari hati nurani yang jahat, dan tubuh kita telah dibasuh dengan air yang murni. 23. Marilah kita teguh berpegang pada pengakuan tentang pengharapan kita, sebab Ia yang menjanjikannya setia. Puji Tuhan, amin. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, di perikopnya di ayat yang 10, kalau kita mau belajar di sana, di perikopnya konteksnya di sana adalah satu persembahan yang sempurna. Kalau kita mau baca di ayat 1-nya Bapak Ibu Saudara sampai 23, di situ di mana persembahan yang sempurna itu mengartikan di mana masa saat Taurat, Bapak Ibu Saudara, di sana orang mempersembahkan yaitu dengan korban kambing jantan, domba, walaupun dipersembahkan dengan secara hukum Taurat, itu belum menyempurnakan keselamatan, pengudusan, pemeliharaan, apapun juga. Tetapi ada satu janji yang luar biasa yang sudah digenapi oleh matinya Yesus di kayu salib dan bangkit pada hari yang ketiga, dan Dia boleh naik ke surga, dan juga Roh Kudusnya turun dalam kehidupan kita, itu menyempurnakan kesemuanya. Kalau kita mau lompat di ayat yang ke-8 Bapak Ibu Saudara, di situ dikatakan, di atas Ia berkata, korban dan persembahan, korban bakaran dan korban penghapus dosa tidak Engkau kehendaki, dan Engkau tidak berkenan kepadanya, meskipun dipersembahkan menurut hukum Taurat. Kalau di ayat pertamanya Bapak Ibu Saudara, di situ dikatakan di dalam hukum Taurat hanya terdapat bayangan saja dari keselamatan yang akan datang, dan bukan hakikat dari keselamatan itu sendiri. Karena itu dengan korban yang sama yang setiap tahun terus-menerus dipersembahkan, hukum Taurat tidak mungkin menyempurnakan mereka yang datang mengambil bagian di dalamnya. Hukum Taurat adalah satu bayangan tentang keselamatan. Tetapi di perjanjian baru, di dalam Injil Bapak Ibu Saudara, keselamatan sudah digenapi oleh Yesus Kristus. Terpujilah nama Tuhan Yesus, pengorbanan sudah disempurnakan. Luar biasa, ini yang menjadi kekuatan kita, dan hubungan kita dengan Bapa kita di surga boleh dipersatukan kembali, boleh diperdamaikan kembali melalui pengorbanan Kristus. Dan Kristus sudah menjadi imam besar kita untuk pengantara dalam kehidupan kita bersama Allah. Bapak Ibu Saudara, oleh sebab itu di ayat yang 22, ayat 23 tadi yang sudah kita bacakan, di situ ada satu
highlight yang perlu saya garis bawahi di situ, saya bacakan kembali. Marilah kita teguh berpegang pada pengakuan tentang pengharapan kita. Di situ dikatakan, Bapak Ibu Saudara, marilah kita teguh berpegang. Artinya di mana kita harus tetap teguh. Dalam arti di sini bicara tentang iman kita. Iman percaya kita jangan sampai tergoyahkan oleh situasi zaman akhir ini. Karena di situ banyak nabi-nabi palsu, banyak ajaran-ajaran yang sesat yang akan menggeser pengharapan kita kepada Kristus yang sudah berkorban yang sempurna begitu luar biasa dalam kehidupan kita. Kenapa Bapak Ibu Saudara, yang perlu sangat kita mengerti saat ini, iman kita ini harus semakin hari semakin teguh di dalam kebenaran firman Tuhan. Nah, mengapa iman kita harus teguh Bapak Ibu Saudara? Bapak Ibu Saudara, kalau kita mau pelajari, iman itu didefinisikan sebagai kesungguhan, ya. Iman itu sebagai kesungguhan untuk datang kepada Tuhan dengan sungguh-sungguh, ya, dan percaya akan kebaikan Tuhan. Di situ, karena di situ ada pengharapan. Nah, sebab itu kita harus tetap berpegang teguh. Berpegang teguh bicara tentang iman kita. Ya, mungkin kita belum melihat, tetapi kita percaya dengan kesungguhan hati. Kalau kita percaya, berkat yang luar biasa. Berkatnya apa Bapak Ibu Saudara di saat kita beriman kepada Kristus Tuhan Allah kita yang hidup? Yang pertama Bapak Ibu Saudara, kita akan temukan kemurahan, kasih, karunia, dan pertolongan Tuhan dalam kehidupan kita. Coba Bapak Ibu Saudara buka di dalam Ibrani pasal 4. Ya, Ibrani pasal 4. Ibrani pasal yang keempat, ayat yang ke-16. Di situ dikatakan, sebab itu marilah kita dengan penuh keberanian menghampiri takhta kasih karunia, supaya kita menerima rahmat dan menemukan kasih karunia untuk mendapat pertolongan kita pada waktunya. Luar biasa. Di dalam kasih karunia Kristus ada pertolongan. Oleh sebab itu iman kita harus teguh Bapak Ibu Saudara. Kita punya Allah yang sanggup menolong hidupmu. Oleh sebab itu kita mari datang kepada Tuhan dengan ucapan syukur, dengan kasih karunia-Nya yang saat ini. Hanya Kristus yang sanggup memberikan pertolongan dalam kehidupan kita, baik di dalam dunia, terlebih-lebih keselamatan dalam kehidupan kita. Nah, ini yang menjadi iman kita semakin teguh. Ada satu pengharapan bahwa kita punya Allah yang memberikan pertolongan. Oleh sebab itu, jangan kau sia-siakan kasih karunia yang Tuhan beri. Lalu apalagi Bapak Ibu Saudara, di saat iman Kristen kita kepada Tuhan, iman kita sungguh-sungguh, kita berpegang tetap teguh di dalam iman kita pada Kristus, yang saya temukan adalah keselamatan. Ini yang menjadi satu poin Bapak Ibu Saudara. Ini menjadi satu poin di dalam kehidupan kita. Di dalam Ibrani 7, Ibrani pasal 7 ayat yang ke-25, ya. Saya bacakan Bapak Ibu Saudara, Ibrani 7 ayat 25. Karena itu ia sanggup juga menyelamatkan dengan sempurna. Perhatikan, semua orang yang oleh Dia datang kepada Allah, sebab Ia hidup senantiasa untuk menjadi pengantara mereka. Ini satu ayat yang begitu mendasar, yaitu hanya di dalam Kristus Yesus ada keselamatan. Di luar itu tidak ada. Ada satu poin yang sangat, ini yang menjadi iman kita bergelora. Iman kita semakin teguh Bapak Ibu Saudara. Terpujilah nama Tuhan, ada satu keselamatan. Tidak ada di dalam kolong langit ini yang sanggup memberikan keselamatan.
Hanya di dalam Kristus Yesus ada keselamatan. Ini yang menjadi kekuatan hidup kita. Kita semakin teguh pengharapan kita. Jangan kau sia-siakan. Selanjutnya Bapak Ibu Saudara, apa yang saat kita datang kepada Kristus? Coba buka di dalam ayat Ibrani Bapak Ibu Saudara, ayat yang pasal yang 10, ya pasal 10, kita lompat di ayat yang ke-14. 14 Bapak Ibu Saudara. Oh haleluya, puji Tuhan. Di situ dikatakan Bapak Ibu Saudara, sebab oleh satu korban saja ia telah menyempurnakan untuk selama-lamanya mereka yang ia kuduskan. Dalam Kristus ada pertolongan, ada keselamatan, dan kita boleh dikuduskan. Kalau masalah zaman Taurat Bapak Ibu Saudara, penebusan dosa, ya harus menyembelih kambing, domba Bapak Ibu Saudara, dan itu harus dilakukan bertahun-tahun, dan di hadapan Allah belum menyempurnakan yang seperti yang tadi kita bacakan. Tetapi di dalam Kristus kita sudah dikuduskan oleh pengorbanan yang sempurna satu kali Bapak Ibu Saudara, dan itu sempurna. Dan kita yang saat ini mungkin di dalam dosa, di dalam cacat celah Bapak Ibu Saudara, nanti kita akan dikuduskan oleh darah Kristus Bapak Ibu Saudara. Ini yang menjadi iman kita, percaya Bapak Ibu Saudara. Dan itu saat kita datang di hadapan Tuhan oleh kasih karunia-Nya, kita boleh dikuduskan setiap saat Bapak Ibu Saudara. Itu yang menjadi iman kita kepada Kristus semakin teguh. Nah, ada janji apa lagi Bapak Ibu Saudara yang saya temukan? Yang Ibrani 10, ya, Ibrani 10 yang tadi kita baca tadi, ayat yang ke-22, saya ulas di situ kembali, kita lompat di situ. Nah, ayat yang ke-22 Bapak Ibu Saudara, begini bunyi firman Tuhan, Ibrani 10 ayat 22, karena itu marilah kita menghadap Allah dengan hati yang tulus ikhlas dan keyakinan iman yang teguh. Oleh karena hati kita telah dibersihkan dan hati nurani yang jahat, ya Bapak Ibu Saudara, dari hati nurani yang jahat, dan tubuh kita telah dibasuh dengan air yang murni. Bapak Ibu Saudara, di situ iman, di saat iman kita kepada Kristus semakin teguh, Bapak Ibu Saudara, di situ ada pembersihan. Hati nurani kita yang jahat, karakter-karakter kita yang jahat, ya, karakter-karakter kita yang belum diubahkan, di dalam Kristus karakter kita akan diubahkan Bapak Ibu Saudara. Karakter kita, hati nurani kita yang mungkin ada kejahatan, Bapak Ibu Saudara, dibersihkan. Ya, ini sesuatu hal yang sangat penting, dan kita akan menjadi, kehidupan kita semakin sempurna seperti Kristus hidup. Karena kita percaya kita punya Tuhan yang setia, Tuhan yang mengasihi hidup kita Bapak Ibu Saudara. Oleh sebab itu pagi hari ini